Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video yang unik ya. Gue bikin judul podcast ya. Karena ini percakapan antara dua orang ya. Dengan seorang penipu. Jadi awalnya dia itu miss call terus nih. Miss call terus ada kali kemungkinan sekitar 7 kali dia miss call gue. Dan gue udah langsung, biasanya kalau nomor asing gue langsung cari tuh di internet. Dan biasanya kalau nggak ketemu di internet, gue nyari di Truecaller, Truecaller ya namanya, nama websitenya atau aplikasinya. Dan ketemu di situ bahwa dia tuh nipu ala hipnotis gitu ya. Jadi ngaku-ngaku saudara, ngaku-ngaku temen, macam-macam. Dan udah banyak lah dari kita yang tahu tentang penipuan seperti ini ya. Jadi awalnya tuh gue langsung nyebret aja. Gue pengen ngerekam, dan awalnya nggak sengaja jadi panjang gitu ya. Jadi percakapan, jadi interview bersama penipu jatuhnya gitu ya. Tapi gue berusaha di sini, sebenarnya awal gue marah gitu ya, gue pengen nyaci maki dia gitu ya, kenapa dia nipu dan macam-macam. Tapi ini penipunya beda ya. Biasanya karakternya beda lah, karakter daerah Sumatera gitu ya. Tapi ini beda kok penipunya. Cara ngomongnya kayak biasa aja gitu ya, kayak orang-orang Jakarta, orang-orang di Jakarta sini gitu ya. Jadi gue penasaran gitu ya, gue tanya-tanya, akhirnya gue jadi nanya-nanya gitu ya. Dan gue berusaha untuk tidak menjudge dia sebagai penipu dan macam-macam, karena dia membela diri kan. Dia mau ngungkapin sesuatu yang memang dari hasil pemikiran dia, dan gue berusaha untuk enggak ngeblok itu ya. Gue ngikutin alurnya dari cerita dia gitu ya. Jadi ada percakapan di dalam ini, memang ada yang gue benarkan, tapi itu demi mengikuti alur dia ya. Jadi gue nggak membenarkan apa yang dia lakukan, walaupun gue di sini ada beberapa bagian gue setuju, tapi pada dasarnya gue pengen ngikutin alur cerita dia gitu ya, supaya dia nggak terlalu dijudge sama gue gitu ya. Jadi kita nikmatin aja percakapan ini, mudah-mudahan jadi manfaat buat kalian dan bisa memahami dari sisi penipu gitu ya. Oke, langsung aja kita dengarkan ya. Halo, 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 halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana bang? Di samping situ. Sampai situ ngaco ngawur, Lu ngaco. bego. Lu kagak tahu gua. Gua Hah? temen lu bego. Gua teh anjing. Gua temen lu PA. Lu telepon-telepon. Lu, gila apa gimana? Lah lu yang gila, lu telepon gua. Gua kan temen lu, kampret. Amit gua punya teman kayak lu. Sama gua juga. Najis banget gua. Sedih gua. Hah? Apaan teman kayak gini? Bego, gak ada duitnya Iya. lagi ya. Gua juga najis temenan sama lu. Lu mah gak ada duitnya, males gua. Sama gua juga. Lu juga minjem mulu. Banyak. Terakhir lu minjem 20 juta sama gua kagak dibalikin. ATM udah kemana-mana tuh, udah penuh banget saldonya. Ih, utang lu balikin berarti. Hah? Utang lu balikin. Elah gue gak pernah punya utang sama orang gue mah. Iya, orang lu menipu mulu. Iyalah, hebat Enak gue ya mah. kerjaan nipu ya? Hebat kan gue mah. Hah? Hebat gue Enak mah. nggak? Enak banget lah. Enak banget ya, sehari dapat berapa lu? Mobil udah kebeli, rumah Mobil udah dapat beli, tingkat. Alhamdulillah. Ya iya. Berkah banget ya. Ya iya lah. Iya ya. Cepet kayaknya gue. Setelah orang Istri nipu dimana-mana. gimana? Duit Ya halal iyalah. kan? Ya iya Duit lah. nggak pakai kan? Kita ambil ya nggak? Iya betul. Iya benar. Orangnya aja itu kurang bersedekah jadi ketipu sama gue. Nah itu. Jadi orang-orang Bego. yang nggak bersedekah itu yang lu tipu ya. Iya. Berarti lu semacam apa ya? Penolong. Iya lah. nggak? Iya. Iya, lu bagaikan nabi gitu kan, ngambil-ngambil orang yang gak bersedekah, lu Iyalah. tipuin. Nah, duit lu halal itu, bener bos, Ya bener iya. banget. Bego Lu aja penolong agama bilang-bilang. yang paling hebat. Kalau Bego lu aja kalau dibilang ngomong. rasul, lu rasul. Kenapa orang itu ketipu? Nah, itu orang benar-benar
kurang bersedekah intinya. Jadi Bener. kalau nyuruh gue buat BTW, nipu lu dia, sedekah nggak dari harta-harta lu yang buat nipu nih? Lu ya gue sedekah nggak? sedekahin. Hah? Ya masa gue harus ngomongin, ya nggak mungkin juga lah. Ngapain harus ngomongin? Enggak, maksudnya lu sedekahin nggak? Ini kan Sedekahin takutnya aja, lu Bang. ntar ketipu orang lagi gimana? Ya nggak bakal. Hah? Ya, Berarti itu aja, lu Bang. bersedekahnya mantap ya? Dari hasil Iya. lu menipu. Ya iya lah. Gue punya channel YouTube ini, gue rekam ya. Gue bakalan Iya. bikin story seperti ini gitu. Ini menarik banget gitu. Gue ngobrol-ngobrol sama penipu yang merasa jiwanya itu penolong gitu kan. Ini lucu banget bro, lucu. Serius, ini bakal banyak yang nonton gitu kan. Bahwa seorang Tetap aja penipu kayak itu gitu. ingin berbuat baik untuk apa ya? Menyadarkan bahwa orang-orang yang gak bersedekah itu Iya. bakal ketipu sama lu. Itu poinnya bro. Ya enggak? Makanya itu. Walaupun itu ustadz, walaupun itu apa kan gimana juga. Ya gimana sih? Gue lagi belajar nih sama lu mengenai hidup. Belajar apa? Mengenai hidup lah. Lu lebih mantep kan? Tahu. Gak perlu tahu lo. Belum tahu gimana. Ini makanya gue belajar sama lu. Gue pengen tahu mana Belajar bisa mensyukuri hidup ini gitu dengan cara menipu, membantu orang-orang yang enggak kenal sama namanya bersedekah. Kalau kayak gitu sih ya gue kurang tahu. Yang penting intinya kita harus banyak-banyak bersedekah walaupun kita gak pernah sholat. Walaupun gak pernah sholat, Itu aja. sedekah, nipu itu bakal terima ya. Gitu aja. Lu ya, terima bro dengan hasil penipuan ini. Kalau gue nggak dikasih rezeki gak bakal mungkin dapat duit. Bener gak? Bener juga sih. Berarti ini itu gue salah satu makanya Allah rezeki. itu masih sayang sama gue. Oh gitu ya. Ya iya, gue percaya dengan Berarti janji Allah. orang-orang kaya di dunia itu benar-benar kasih Allah berarti ya. Karena mereka dikasih rezeki banyak loh ya. Bentar dulu ya. Gue mau ini dulu nih. Apa tuh? Siapa dulu ya? Mau siapa gimana? Oke. Halo bro. Wih. Ada dimatiin? Gimana? Kenapa dimatiin? Jangan dong. Kita mau ngobrol. Tadi kenapa dimatiin? Kelamaan bro. Gue pikir lu kemana? Mau ngapain sih? Buru-buru banget. Hah? Mau ngapain sih buru-buru banget? Ya biasalah. Gimana? Cerita. Jelas di mana? Hah? Jelas di mana? Ya, biasalah. Ngangguran mau di mana? Iya, di mana betanya? Nah, gimana? Pas di mana? Gue asli Betawi, Iya. Bro. Hah? Betawi. Iya di mana? Ceritanya. Ya Betawi, sekitaran Jabodetabek lah. Banyak ya. Hah? Betawi mana ada Masih yang ada yang di keluar? Jakarta, Bogor. Jakarta. Oh. Terus? Ya, gue pengen tahu pengalaman lu gitu. Selama ini lu udah berapa kali nipu orang? Apa? Berapa kali lu bisa dapat duit dari seperti ini, bro? Maksudnya? Ya maksud, lah kan lu bilang kayak gitu tadi. Bahwa orang yang lu tipu itu yang tidak bersedekah. Nah, gue pengen tahu lu udah berapa banyak orang yang tidak bersedekah bisa. Ya kalau kayak gitu apa ya? Kayak hitung itu. Udah nggak kehitung. Lu Kacau. setahun 2 tahun. Hah? Tahun 2 tahun ada. 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Dan pakai nomor ini terus. Ya beda-beda. Kacau Beda-beda banyak ya? nomornya. Karena nih, terus terang gue cari nomor ini bro. Ya udah cari aja. Iya gue tahu. Dan itu banyak dilaporkan. Nah, gue curiga nih, maksudnya kenapa lu nggak ganti nomor gitu kan? Tiap nipu ganti nomor. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak. Berarti udah lihai lah seperti itu ya. Tidak juga sih. Jadi Lu asli mana bro? Kalau lu bisa cari gue ya cari aja. Enggak, lu asli mana? Gue tanya. Kan lu udah nanya gue nih. Lu asli Betawi. Ke Bandung. Lu Bandung. Oh iya. Ya. Berarti sekarang tinggal sekitar Bandung lah ya.
Ya, dibilang gitu. Ya Bandung kan luas kan. Ya, luas. Ngelacak. Cari aja kalau bisa. Iya, gua nggak bakal ngelacak. Kan cuma buat edukasi aja nih, buat orang-orang nih ya di luar sana gitu ya. Bagaimana kehidupan orang-orang yang seperti ini gitu kan. Gak apa-apa kan bro, kan nggak ngungkapin identitas juga kan. Gimana? Ya gue mau ngungkapin kejadian seperti ini gitu kepada orang-orang nih ya. Kan kita ini gue rekam nih, rencana gue mau bikinin YouTube juga. Gue nggak bakal ya ngungkap jati diri lu juga. Gue juga nggak tahu lu siapa. Gue juga nggak bisa, bukannya ahli apa ya, orang-orang yang melacak-lacak itu enggak. Cuman kalau misalnya biasanya gue tuh jaga-jaga terus bro. Kalau gue lihat ada nomor telepon yang nggak gue kenal, biasanya gue cari dulu. Karena banyak orang yang laporin. Nah, makanya gue langsung tahu gitu. Gak seperti yang lain-lain kan, langsung biasa Ya, aja. gue juga tahu sekarang tuh zaman canggih, sekarang tuh ada aplikasinya. Betul. Tapi nggak semua orang tahu itu kan bro. Nah, iya. Makanya lu punya kesempatan yang lebih luas lagi. Karena orang banyak yang nggak tahu. Terutama yang mungkin yang di desa-desa atau macam-macam gitu kan. Nah dalam sehari ini lu kira-kira berhasil, paling nggak berhasil lah meyakinkan bahwa lu tuh deket sama dia itu kira-kira berapa orang bro? Halo bro? Iya, halo. Ya kira-kira berapa orang lu berhasil meyakinkan gitu? BTW lu kerja sendiri apa lu kelompok bro? Lalu kadang-kadangnya ini gue gimana? Hah? Kadang-kadangnya gimana? Maksudnya kerja sendiri, maksudnya lu dengan inisiatif lu sendiri seperti ini atau emang lu punya kelompok? Inisiatif sendiri lah. Sendiri ya? Berarti nggak ada kelompok lu nggak ada itu, lu jalan sendiri gitu ya? Gak ada. Nah lu belajar kayak gini di mana bro? Belajar kayak gini. Lu gak bakalan tahu kayak gimana. Ya maksudnya dari... Lu sendiri aja harus bisa. Oh iya, belajar sendiri bisa ya? Seperti ini ya? Apa lu kuliah psikologi gitu kan? Lulus ada SMK. SMK ya, berarti nggak ada pendidikan formalnya yang untuk belajar ya. Setahu gue orang-orang seperti lu gini kan belajarnya ngerti tentang psikologi orang gitu kan. Misalnya orang nih ditelepon, pura-pura gue kenal sama dia, lu harusnya tahu kan psikologi dia bagaimana gitu kan. Bener nggak? Iya kan, mengarahkan dia ke arah cerita lu gitu kan, sehingga dia yakin kan. Itu kan masuk ilmu psikologi gitu kan. Iya. Betul kan? Betul. Bagaimana seorang yang cuma belajar SMK bisa, menurut gue lebih jago dari seorang psikologi kan. Nah, itu. Itu yang susah ya. Orang-orang, iya kan. Orang-orang kan nyangkanya. Kadang-kadang kan orang-orang nyangkanya, apa namanya? Suka dibilang hipnotis kayak gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya bukan ya. Ada siapa itu kayak gitu? Gak ada. Gak ada ya. Bukan hipnotis ya. Hipnotis lewat handphone. Bener gak? Iya. Bikin soal pakai logika. Iya, gue juga mikirnya gitu. Gak mungkin lah hipnotis. Cubit aja itunya apa? Tangannya cubit aja. Kalau dia sakit berarti tidak. Berarti kalau nggak kerasa berarti iya. Itu aja. Sisanya apa sih? Itu orang-orang bego yang kayak gitu. Yang bilang-bilang. Iya, betul. Gue setuju sama itu. Itu intinya orangnya aja itu mah. Iya, dari orangnya ya. Jadi kesempatan orang untuk kena perangkap lu enggak, berarti bener-bener orang yang udah kacau banget hidupnya ya. Ya. Enggak fokus gitu kan. Ya intinya kurang beramal aja. Balik lagi gitu ya. Orang yang kurang beramal ya. Benar. Fleksibel gue. Fleksibel gue. Iya. Kayak gitu. Iya sih. Ya gue percaya juga sih dengan teori lu gitu ya. Kalau misalnya benar-benar orang yang lu kena perangkap lu benar-benar orang yang emang kacau. Iya kan, hidupnya kacau. Kalau fokus sama hidupnya, tiba-tiba ada orang seperti lu misalnya gitu kan, otomatis udah enggak kan, udah enggak kena harusnya kan. Iya. Bener. Dan gue juga sering banget ya. Dulu gue pernah kerja bro di bukannya kerja sih, usaha counter lah nih.
Jadi tuh ada orang bilang itu hipnotis. Dia belanja sama gua ratusan ribu, bahkan hampir 1 jutaan. Dia baru telepon, bro. Terus dia bilang sama gua, bang, udah banyak nih, udah enggak sekitar 500 ribuan, tapi gue stop karena gue baru sadar, wah ini kayaknya kena tipu nih, karena dia berganti-ganti kan. Gue bilang, bang ini bener buat ngisi saudara. Gue bilang, bener bang, ini yang telepon ini, ntar nanti dia bakal bayar, dia bakal datang ke sini. Wah nggak salah lagi. Dan dia bilang itu hipnotis. Dia bilang, saya kena hipnotis. Loh, bagaimana lu kena hipnotis? Kan dia tergiur kan jatuhnya kan. Ngerti nggak belum bang? Bukan hipnotis gitu. Dia digiurkan dengan hadiah yang diimpikan sama yang telepon kan. Lu bakal dapet sekian nih, tapi lu harus transfer gue dulu nih. Dan lu jangan ngaku sama petugas counter kalau gue yang nyuruh. Berarti kan dia sadar kan? Iya. Itu gue sampai berantem, bang. Gue bilang bukannya lu yang ketipu, gue yang ketipu atas tindakan lu. Gue bawa ke RT kan, dia bilang, bang saya ketipu. Lalu ketipunya dari mana? Sekarang pulsanya dari gue yang bayar. Lu cuma telepon doang, lu bilang lu ketipu. Lu bego, gue bilang gitu kan. Kerjaan gue banget itu ya. Bener gak bang? Iya. Iya kan, secara ini ya, kalau gue pikir punya duit jadi gituin aja orang-orang. Kalau punya duit, nanti dikasih tahu dulu sebelum konternya. Jadi handphonenya di kantongan lagi, ya udah dia jalan lagi, tetap dipesenin, udah gitu aja. Iya. Ya artinya itu sebenarnya macam-macam, mungkin ada hipnotis, tapi sebagian besar gue rasa memang dari kebodohannya target ya. Kagak ada yang namanya di handphone. Di handphone nggak ada yang namanya hipnotis ya? Nggak ada, mana ada, bego tuh orang. Dari kebegoan orang penerima ini yang menyebabkan dia bilang dia dihipnotis. Mungkin karena dia merasa malu. Kalau dia ngomong kayak gitu, pukul dulu mukanya. Itu nggak kerasa nggak? Kalau nggak kerasa berarti dia benar hipnotis ya. Kalau dia itu aja gampang. Iya. Sadar pukul dulu. Iya. Benar. Gue setuju sama pendapat itu. Kalau misalnya dari telepon emang agak susah ya untuk notice ya. Tapi mungkin ada lah ilmu seperti itu ada. Tapi gue rasa bukannya full kita kehilangan kontrol ya. Itu atas dasar permasalahan kita sendiri kadang-kadang ya. Iya, dia aja sendiri. Iya. Terlalu fokus dengan gue. Sugesti kepada orang lain tuh bisa, karena orang yang itu bisa menerima sugesti kita. Kalau dia nggak menerima sugesti kita, nggak bakal kena dia hipnotis. Betul nggak? Yeah. Nah, jadi sekarang udah 2 tahun nih bang. Lu bakal berhenti nggak bang? Ya bakal lah, kacau. Gue ada batas. Berhenti. Apa titik lu pengen berhenti lu apa? Kayak keadaan kayak gini. Gue karena keadaan kayak gini. Karena keadaan. Kalau juga tahu gue kayak gini kenapa? Tahu. Iya. Jadi suatu saat karena keadaan gue gak bakal kayak gini, ngapain sih? Betul. Semua karena keadaan ya. Ya iya. Orang yang seperti lu sebenarnya orang pintar bro. Enggak, orang bodoh. Hah? Enggak, orang bodoh. Lu orang pintar, tapi lu nggak tahu cara menyalurkannya. Para penipu itu pintar sebenarnya. Kenapa dia pintar? Dia bisa bodohin orang. Berarti dia pintar kan? Satu level lebih tinggi daripada orang yang dibodohi. Iya nggak? Kayak gitu sebenarnya, kayak gini tuh nggak ada pintar atau jagonya, nggak ada sih sebenarnya. Apa yang lu rasain? Kalau kayak gitu dibilang jadi rezekinya kalau udah balik lagi ke rezeki. Kalau belum rezekinya ya emang belum rezekinya gitu aja. Berarti lu balik lagi ke rezeki jatuhnya ya, bahwa Allah menciptakan pekerjaan sebenarnya rezeki buat lu gitu. Ya iya, emang kayak gini nggak ada pintar atau jagonya, nggak ada. Ada sih sama aja.
Tapi lu beranggapan kalau orang yang kaya itu memang rezeki dan karunia Allah. Itu sebenarnya apa ya, bukan milik dia juga sih sebenarnya, Bukan apa? bukan milik dia juga sebenarnya. Oh, yang lu ambil itu bukan milik dia gitu ya? Yang dia punya itu bukan milik dia sendiri sebenarnya. Betul. Itu kan cuma hanya titipan, Betul. ya kan? Hmm. Jadi lu berhak mendapatkan yang bukan punya dia itu. Karena kekayaan dia, karena dia terlalu apa ya, mungkin terlalu sombong juga, atau dia ya kurang-kurang itulah intinya. Ya makanya lo ngalihinnya sama gua kesini. Tapi lu nggak ada perasaan bersalah gitu? Atau gimana? Kenapa? Nggak ada perasaan bersalah. Kan lu juga belum tahu juga nih orang-orang ini benar-benar emang yang nggak pernah. Gua kayak gitu sebenarnya kasihan banget kalau kayak gitu tuh. Cuman gua harus berpikir lagi. Gua kasihan sama dia aja belum tentu kasihan sama gua, ya kan? Ngapain harus kasihan sama orang, gitu aja. Jadi karena itu lu melakukan pembenaran atas apa yang lu lakukan. Nah, orang-orang mau bilang gue laporin, mau bilang gue lacak nomor lu, mau gimana, bodoh amat, gue gak peduli setan. Betul. Cari aja gue, kalau bisa cari gue kasih duit 2 miliar. Sudah ada tuh duitnya tuh 2 miliar. Udah ada tuh duitnya 2 miliar. Tahu dah. Kalau itu mah kalau punya duit 2 miliar buat apa nggak gini ya? Nah itu maksud gua, lu titik balik lu gimana nih bro? Misalnya lu udah mencapai duit misalnya, lu apa sih lagi? Duit itu langsung habis, sehari langsung habis. Dapat 5 juta berapa langsung habis sehari. Apa yang lu beliin kalau dapat duit dari itu? Lu minum-minum, mabok-mabokan, make? Enggak, gue gak doyan. Iya, terus buat apaan 5 juta? Misalnya 5 juta nih. Habis dalam seminggu habis. Hah? Dalam seminggu habis 5 juta misalnya. Gak seminggu, itu 1 hari juga habis. Bisa. Buat beli apa lu bro? Nah, kalau kadang-kadang cewek. Ya. Sabu gitu. Pakai berarti lo ya. Pakai. Jadi habisnya ke situ-situ aja ya. Ya iya. Ya itu. Makanya gue bilang lu kan bilang lu bakal berhenti gitu kan pada titik tertentu itu kan. Cuman ada waktu. Ya belum waktunya aja sekarang berhenti. Oh gitu. Nah, lu kan harus mempertimbangkan masa depan lu. Ya kalau ke situ sih masih jauh. Berarti lu bilang kalau misalnya duit gue sekarang ya udah gak apa-apa. Sekarang nggak masalah gitu ya. Lu nggak mikirin investasi lu ke depannya bagaimana gitu kan. Lu kan berkehidupan normal juga kan. Gue nggak takut. Nggak takut lah harus miskin. Gue nggak takut. Jadi lu nggak ada ketakutan masa depan lu gitu ketika lu udah tua gitu kan. Lu udah berkeluarga bro. Nah intinya lu nggak tahu aja keadaan gue kayak gimana. Enggak, gue nggak ngatain, gue nanya. Gue nggak sama sekali ngejudge lu. Ya, gue sama sekali nggak ngejudge lu, gue cuma nanya. Kalau misalnya lu merasa kehidupan lu memang benar seperti ini ya, gue selaku orang lain ya gue ngelihat aja. Ngelihat gitu, gue pengen belajar dari kehidupan orang lain. Nggak hanya belajar dari orang benar bro. Menurut masyarakat benar ya maksud gue. Dengarkan gue ya. Orang-orang bilang kayak gini dosa, haram, apa, inilah, tai anjing, tai babi lah, gitu ya. Nah, nih, jangan bermuka dua jadi orang tuh. Iya. Tuhan aja nih, hidup sering ahli ibadah,
kayak gini, ahli ibadah tapi bener kayak ustadz kayak suci banget, Mm-mm. tapi sombong Mm-mm. keadaannya. Ya Allah, percuma gitu. Kata apa sih kayak gitu? Di mata Allah, Mm-mm. di mata Allah, orang yang ahli ibadah, Mm-mm. demikian sama gua. Mm-mm. Surga itu cuman adanya tuh cuman dari orang yang dulunya bangsa tuh gimana. Dia harus bertobat. Tangisan para pendosa itu lebih mulia dibanding yang sama ahli ibadah. Mm-mm. Masa lu YouTuber kagak tahu, gak pernah lihat-lihat, itu kan banyak kan. Iya banyak. Itu apa yang lihat YouTuber lo? Enggak, gue bukan YouTuber. Gue cuman apa ya, baru mulai pengen bikin sesuatu yang kira-kira orang tertarik lah. Bukan YouTuber sih, kalau YouTuber kan udah terkenal, ditonton jutaan orang. Gue sih apalah. Dan menurut gue kisah-kisah seperti ini nggak pernah dibahas di YouTube manapun kan. Biasanya orang ngebahas ini udah ngejudge aja lu kan. Udah pasti lu salah bro. Udah pasti lu berdosa. Iya nggak? Ya, Gue berusaha pingin ada di sisi lu nih. Bagaimana lu bisa menjelaskan ke masyarakat kalau lu itu sebenarnya juga ada sisi baiknya gitu ya. Pertama yaitu menghukum orang-orang yang memang tidak bersedekah. intinya gini aja ya. Jangan ngomong-ngomongin masalah dosa lah. Oke. Emang tahu dosa bentuknya kayak gimana? Heeh. Tapi lu percaya dosa? Kenapa? Tapi lu percaya dengan adanya dosa? Percaya. Percaya. Percaya adanya dosa. Tapi itu urusan nanti gitu. Itu orang-orang manusia kayak gini yang gak bakalan tahu. Yang tahu itu cuma Allah doang. Cuma Allah doang yang tahu. Ngapain? Kayak so tahu banget. Ini dosa, gini dosa, gitu dosa. Coba. Kalau orang menasehati, lu anggap itu so tahu juga? Ya, bukan so tahu. Dia terbawa sama omongan orang lain aja. Ya kan kalau orang ngejudge lu berdosa gitu, mungkin lu bisa bilang, oh itu mah jangan so tau lah gitu. Tapi kan misalnya kayak ustadz yang bener nih, kita sampaikan ustadz yang sombong kata lu tadi. Ustadz mana ustadz anjing semua ustadz bagi gue. Terus apa dong ahli agama yang menurut lu nggak anjing? Kata gue paling salut lihat orang dulunya bajingan, penjahat, maksiat, apalah, jadinya pendosa. Tapi dia langsung benar-benar bertobat kayak gitu. Itu yang gue salutin. Tapi kan dalam proses pertobatannya tentu dia ketemu sama orang-orang yang menyadarkan dia bro. Gak mungkin dia bertobat sendiri kan? Enggak. Dan salah satu dan ustadz itu kan sebenarnya panggilan umum ya. Sebenarnya ustadz itu kan sebenarnya inti sebenarnya orang yang mengerti agama. Ustadz yang sekarang lu bilang itu ustadz, kemudian bukan ustadz kan? Cuma panggilan toh. Tentu orang-orang yang kata lu bilang cuma ngerti agamanya doang kan? Hah? Ya cuma ngerti agamanya doang kan? Iya. Cuma istilahnya panggilan masyarakat lah. Status sosial di masyarakat. Sebenarnya ustadz sebenarnya Ustadz zaman sekarang kebanyakan. Ustadz sekarang kebalikan. Kebanyakan maksiat. Contohnya. Kayak semacam sama perempuan anak kecil dipakai ya kan? Coba. Emang pantas kayak gitu Ustadz? Oh tentu banyak. Maksud gua gini bro. Itu kan panggilan. Ustadz itu panggilan bro. Panggilan ke masyarakatan. Tapi yang gua tanyain ini adalah ustadz yang beneran nih. Ustadz yang memang benar-benar mengajarkan kebaikan dari kalau agama Islam dari Al-Quran dan hadis kan.
Ya itu yang Kalau mereka. dan ke situ kalau gitu gue nggak tahu lah ngomong hadis-hadis kayak gitu. Iya, gue juga nggak ngomong hadis. Ini kan sesuai dengan agama kita kan, Islam nih. Tuntunan Islam kan Al-Quran dan hadis. Nah, ustadz yang gue maksud ini bukan ustadz panggilan ke masyarakat. Misalnya tetangga lu ada ustadz, dia belum tentu ustadz. Kalau kelakuannya seperti lu, itu sebenarnya udah gugur nama ustadznya. Kita gak boleh ngejudge dia sebagai ustadz. Itu cuman topeng dia, panggilan masyarakat. Tapi yang gue maksud adalah ustadz-ustadz yang sebenarnya seperti kata lu bilang, orang pemerkosa, orang pembunuh yang tobat suatu waktu, dia pasti dapat hidayah, dapat apa ya? Dari orang-orang yang menurut gue itu ustadz. Walaupun dia sebenarnya bukan ustadz misalnya, dia dapat pelajaran dari orang ini gitu. Gue anggap dia itu ustadz, walaupun dia seorang tambal ban misalnya, tapi dia bisa mengajarkan bertobatan yang lu bilang pembunuh pemerkosa itu menjadi orang yang bertobat. Itu sebenarnya ustadz sebenarnya, bukan yang panggilan masyarakat yang sekarang. Menurut gue itu. Ya, itu. Iya kan? Iya. Nah, gue pikir kita jangan ngejas orang berdasarkan panggilan kemasyarakatan, ustadz macam-macam. Ya kita bisa ngeliat sendiri kok. Misalnya di ustadz di wilayah lo ya, itu benar-benar ustadz nggak? Apakah dia menampilkan yang benar-benar diajarkan oleh agama kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Nah, kalau udah misalnya mencabuli anak, itu udah gugur bro. Kita udah nggak. Iya kan, benar kan? Itu udah gugur ustadzannya. Nah, itu anjing itu namanya. Itu udah gugur haji. Haji itu kan sebenarnya bukannya titel bro. Nggak ada yang namanya haji. Cuma di Indonesia aja. Bukannya titel itu. Cuma orang yang pernah ke Mekah. Nggak ada titel haji. Nggak ada. Dan orang yang pernah ke Mekah tuh belum tentu orang yang suci kan. Sama juga seperti kita. Nah, cuman di masyarakat kita beranggapan kalau udah haji, kelakuannya harusnya lebih dan beranggapan balik lagi gimana? Ini gue ngomong-ngomong kagak ngopi nih. tapi gue senang banget. Gue senang banget. Gue gak mau ngasih dulu sama gue apa? Ngasih apa? Kan gue udah kaya bro. Gue pengangguran malah. Anjing tai lah. Ya kalau lu bilang sehari bisa dapat 5 juta lah, gue 100.000 aja setiap hari bego. Hah? Setiap hari ngaco bego lu. Gampang apa jadi korban? Ya ikhtiar aja lah bro. Ya gue harap sih lu suatu saat nemuin titik itu bro. Terus kurangi yang namanya pemakaian. Nggak ada gunanya juga buat lu, buat kehidupan ke depannya. Bener nggak? Tahu. Lu ajarin ke situ gue sudah tahu. Nah lu pasti orang-orang seperti lu anti lah yang namanya kayak gini-gini ya. Tapi gue berusaha aja. Siapa tahu lu dapat hidayah ke depannya di titik tertentu yang lu udah punya pandangan ke depan bahwa titik tertentu lu bakal ninggalin ini kan. Itu bagus banget. Pasti. Iya itu udah bagus banget buat gue. Dan gue berharap secepatnya dan lu bisa menemukan seperti itu, jawaban seperti itu gitu. Amin. Oke, bro. Terima kasih banyak lu udah ngobrol-ngobrol sama gue. Udah banyak banget ini. Lu ngobrolnya doang lu. Hah? Ngobrolnya doang lu. Masih mau kagak anjing. Kalau rame ntar gue kasih. Nomor telepon lu jangan dihapus yang ini. Ya. Kalau rame ya. Kapan kali ya? Doain gue jadi YouTube rame lah. Iya enggak? Ya aja lah. Oke bro ya. Makasih banyak ya bro. Udah sharing-sharing pengalaman lu. Oke bro. Assalamualaikum. Salam.